Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya, Rino Yeven Ramadan bersama teman saya, Julio Martinez Asbano akan mempresentasikan tentang ekonomi kreatif di sektor industri makanan dan minuman atau kuliner. So, let's check this out. Berdasarkan buku ekonomi kreatif yang berjudul Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025 atau Kemenparekraf 2014, kuliner didefinisikan sebagai kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan atau kearifan lokal. Empat unsur tadi bisa digunakan sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut agar dapat menarik daya beli dan memberikan pengalaman baru bagi konsumen. Nah, menurut pengertian tadi ada 4 elemen penting dalam kuliner. Yang pertama ada kreativitas, kemudian ada estetika, ada tradisi, dan kearifan lokal. Yang pertama adalah kreativitas. Ini merupakan aspek ide baru baik melalui kreasi resep, kreasi cara pengolahan, maupun kreasi cara penyajian yang memberikan nilai tambah pada sebuah makanan dan minuman. Kemudian yang kedua adalah estetika. Estetika di sini adalah aspek tampilan dari sebuah makanan dan minuman dengan memperlihatkan unsur keindahan sehingga menjadikan produk kuliner tersebut memiliki nilai lebih dan mampu menggugah selera konsumen untuk menikmatinya. Kemudian ada tradisi. Tradisi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan dan mengolah dan mengonsumsi makanan dan minuman, seperti contohnya adalah tradisi minum jamu. Kemudian ada kearifan lokal yang berarti identitas suatu daerah berupa kebenaran yang telah tertanam dalam suatu daerah berkaitan dengan kuliner. Kearifan lokal yang merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional akan membentuk karakter kuliner satu daerah. Nah, di sini sektor industri makanan dan minuman atau kuliner sangat berkontribusi bagi perekonomian di Indonesia. Karena industri pengolahan merupakan sektor tertinggi yang memberi kontribusi dalam sektor ekonomi. Menurut Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, subsektor kuliner ini tumbuh 9%. Nah, sepanjang tahun 2018, Kementerian Perindustrian mencatat industri kuliner mampu tumbuh sebesar 7,91%, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang di angka 5,17%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya produksi industri minuman yang mencapai 23,44%. Industri makanan juga menopang peningkatan nilai investasi nasional dengan menyumbang 56,60 triliun. Realisasi total nilai investasi di sektor industri kuliner sepanjang tahun lalu mencapai 222,3 triliun. Kemudian ada strategi cara meningkatkan kualitas industri makanan dan minuman. Yang pertama adalah memfasilitasi perangkat cerdas berupa cyber physical system untuk mengintegrasikan jaringan IoT dengan lini produksi agar hasilnya menjadi lebih efisien, optimal, dan berkualitas. Kemudian yang kedua ada memperbaiki aliran bahan baku untuk menjaminnya pasokan kepada industri makanan dan minuman. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan peta jalan industri 4.0. Hal ini melibatkan sektor hulu sampai hilir agar terciptanya keterpaduan untuk meningkatkan daya saing industri makanan dan minuman nasional. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan ekspor serta menggelar pertemuan bisnis dan promosi investasi di sektor industri kuliner. Hal ini bertujuan untuk menarik investor, meningkatkan kapasitas industri dalam menerapkan industri 4.0, serta memperluas akses ekspor bagi industri kuliner. Nah, selanjutnya adalah industri kuliner yang memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama ada ketersediaan bahan baku. Kenapa kok menjadi ketersediaan bahan baku? Karena
ketersediaan bahan baku untuk industri masih minim. Hal ini disebabkan ketersediaan bahan baku hasil pertanian lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan langsung daripada kebutuhan industri. Kemudian yang kedua adalah volume pasokan bahan baku dalam negeri yang terbatas. Hal ini karena itu tadi kebutuhan pangan langsung masih menjadi fokus utama dari pertanian, dan hal ini diperparah dengan kondisi mutu yang tidak seragam dan jaminan pengiriman yang tidak menentu serta harga yang lebih mahal. Kemudian yang ketiga adalah belum berkembangnya industri pasca panen untuk memasok kebutuhan bahan baku industri hilir kuliner. Kemudian yang keempat adalah masalah higienis. Higienitas dari perorangan dan sanitasi pengolahan, baik untuk industri makanan dan minuman skala menengah dan besar maupun skala rumah tangga, sangat berbeda. Kemudian yang kelima adalah masalah label yang belum jelas. Industri sekarang masih banyak industri kuliner baik skala menengah dan besar maupun rumah tangga tidak mencantumkan kode produksi, komposisi, tanggal kedaluarsa, nama dan alamat produsen, kemudian klaim yang menyesatkan, dan bahkan tidak mencantumkan logo atau tulisan halal. Kemudian serta tidak menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menjadi masalah pokok pada industri kuliner. Kemudian yang terakhir adalah pada pengiklanan. Masih banyak industri kuliner yang melakukan pelanggaran berupa iklan terkait klaim gizi dan kesehatan. Kemudian iklan dengan klaim yang menyesatkan. Tidak hanya itu, iklan dengan kalimat yang berlebihan atau superlatif, dan iklan yang mencantumkan logo yang tidak berhubungan dengan nama produk. Biasanya iklan seperti ini banyak dijumpai pada produk pelaku ekonomi yang baru membuat usahanya. Oke, di sini ada ide bisnis catering makanan sehat yang bernama Fleu Deli Catering yang berasal dari Jakarta. Apa itu Fleu Deli Catering? Fleu Deli Catering adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dengan konsep catering dengan menyajikan makanan sehat. Tujuan Fleu Deli Catering dulunya, menu makan sehat hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang telah divonis menderita penyakit tertentu, sehingga harus memiliki menu makanan yang tertentu sesuai anjuran dokter. Oleh dari itu, Fleu Deli Catering ini mendirikan usaha ini agar banyak kalangan masyarakat umum yang mulai makan dengan makanan sehat. Manfaat usaha dari Fleu Deli Catering. Pertama, agar masyarakat umum gemar makan makanan sehat. Yang kedua, untuk anak-anak asupan gizi maupun nutrisi harus bisa terpenuhi sejak dini. Kelebihan bisnis dari Fleu Deli Catering. Meskipun bisnis makan sehat belum begitu populer di kalangan masyarakat luas, tetapi sekarang ini banyak orang ingin menjalani pola hidup sehat. Kesadaran inilah yang membuat peluang bisnis Fleu Deli Catering diprediksikan akan semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun yang akan datang. Lalu saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari bisnis ini. Karena pada umumnya usaha makanan yang lain memproduksi aneka jenis makanan secara besar-besaran atau bisa dikatakan itu secara massal. Lain hanya dengan bisnis ini. Karena bisnis catering makanan sehat, mereka menyajikan secara personalized atau bisa dikatakan mereka menyajikan makanan sesuai pesanan dari konsumen sesuai riwayat penyakitnya sendiri-sendiri. Strategi pemasaran dari Fleu Deli Catering. Mereka memasarkan jasa mereka atau produk mereka melalui online maupun offline. Dengan cara online yaitu mereka memasarkan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Dan mereka pun juga membuat website. Lalu dengan offline, Fleu Deli Catering promosi ke rumah sakit, ibu rumah tangga sedang diet, panti jompo, perkantoran, kos-kosan mahasiswa, sekolah-sekolahan. Untuk meningkatkan loyalitas para konsumen, mereka memberikan pelayanan delivery untuk pelanggan setianya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SWOT dari Friendly Gathering. Mulai dari strength atau kekuatan. Friendly Gathering sudah memiliki pelanggannya setia, mereka sudah dipercaya, dan banyak aneka menu sesuai riwayat penyakit konsumen. Lalu saya akan menjelaskan tentang weak atau kelemahan. Memiliki bahan baku yang sesuai dengan riwayat konsumen, itu karena memilih bahan baku sangatlah sulit karena harus menyesuaikan dengan riwayat konsumen. Lalu persaingan dengan usaha catering yang lainnya yang sejenis. Lalu yang terakhir, hambatan tenaga kerja yang kurang ulet. Opportunity atau peluang. Lebih banyak pelanggan tetap, peminat makan sehat setiap tahunnya meningkat karena kesadaran diri mereka sendiri terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir, usaha cepat meningkat karena memiliki pelanggan yang tetap. Lalu yang terakhir, treat atau tantangan. Yang pertama, hambatan mencari pelanggan tetap. Yang kedua, persaingan usaha yang sejenis. Dan yang ketiga, riwayat konsumen yang variatif atau riwayat konsumen yang bermacam-macam. Slide yang terakhir ini, kenapa bisnis ini sangat kuat untuk kedepannya? Karena kami melihat di lingkungan luar sangat tidak menentu terhadap kesehatan kita. Jadi kita perlu makan yang sehat. Dan kita juga perlu menjaga kesehatan tubuh dengan diisi asupan nutrisi yang cukup, mulai dari anak-anak hingga lansia pasti membutuhkan makanan yang sehat.